mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa kita telah terhubung dengan senior analis Infovesta Utama, Praska Putrantio. Halo, selamat pagi Mas Praska. Ya, halo, selamat pagi. Iya, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Kita lihat pada pagi hari ini IHSG kembali dibuka menguat atau berada di zona hijau. Menurut Anda ini sentimennya apa aja nih, Mas? Ya, memang pergerakan bursa kita untuk pagi ini lebih mengikuti sentimen dari bursa regional ya, di mana pembukaan bursa regional hari ini cenderung mengalami penguatan relatif signifikan, terutama pada bursa Nikkei dibuka lebih dari 1,5%, di samping meskipun terdapat sentimen semalam bahwa harga minyak mentah kembali anjlok lebih dari 6% dikarenakan rencana meeting dari negara OPEC Plus itu mengalami penundaan. Apakah ini menandakan bahwa tren indeks kita memang akan menguat hingga beberapa pekan ke depan atau masih ada kemungkinan untuk kembali turun? Secara tren, secara teknikal memang kita lihat indikasinya mulai mengalami technical rebound ya. Terlihat dari indikator MACD dan juga RSI ini mulai menunjukkan ada golden cross ya, bullish reversal. Di samping itu juga kalau kita lihat beberapa saham-saham big caps ini yang mulai tampaknya kembali memimpin ya penguatan, terutama saham-saham sektor perbankan dan juga sektor barang konsumsi. Selain itu juga volume penguatan, volume transaksi saat mengalami tren pembalikan ini cenderung mengalami peningkatan yang menurut saya ini menjadi salah satu optimisme ya dari investor bahwa bursa bisa lebih baik ke depannya meskipun masalah virus corona ini masih cukup mengkhawatirkan dan arus dana investor asing ini kalau saya amati masih terus mencatatkan net sell meskipun tekanan jualan tidak terlalu besar. Baik, kalau kita lihat beberapa sentimen dari dalam negeri, Mas Praska, ada sesuatu yang baik, yaitu kita bisa memiliki informasi yang transparan terkait dengan wabah yang memang menjadi sentimen yang dominan pada saat ini. Kemudian juga ada beberapa stimulus yang dilakukan oleh pemerintah, ini adalah hal yang positif. Tapi menurut Anda, apakah ada hal-hal atau sentimen negatif yang bisa membuat indeks kita kembali tertekan begitu? Ya, terkait dengan katalis yang bisa menekan, saya rasa lebih ke arah realisasi ya dari kebijakan, terutama kebijakan pemerintah kita ini terhadap antisipasi masalah virus corona ini dengan kondisi sektorial seperti itu. Dalam hal jika memang nanti rilis kuartal 1 yang pertama adalah mengalami penurunan, ini saya rasa sudah di pricing ya. Namun jika langkah antisipasi ini ternyata tidak berjalan baik, tentu saja mungkin respon dari dunia finansial terutama di pasar modal ini bisa kembali negatif seperti itu meskipun sudah diluncurkan berbagai macam paket stimulus. Apakah bisa dibilang saat ini prediksi Anda akan kinerja dari emiten di kuartal 1 itu akan negatif begitu atau seperti apa? Menurut saya memang untuk kinerja emiten maupun data-data makro ya, menurut saya memang kuartal 1 ini cenderung mengalami, sudah diperkirakan mengalami penurunan ya. Hal ini juga terlihat dari data-data makroekonomi global, seperti contoh data ekonomi Amerika Serikat, di mana angka pengangguran melonjak ke 4,4%, terus sejumlah data indeks ekonomi seperti indeks manufaktur, sektor jasa, semua decline di bawah level 50. Artinya memang ini semua tentu akan berdampak pada hasil akhir di kuartal 1, begitu juga pun dengan kinerja emiten ya, dan secara rilis kinerja emiten sepanjang kuartal 4 tahun lalu ini dan event dividen tunai ini tidak cukup kuat untuk mengangkat karena investor lebih merespon pada apa yang akan potensi dirilis di satu nanti. Ya, tapi ini ada catatan ataupun data dari BPS, Mas Praska, yang mencatat bahwa inflasi Maret sebesar 0,1%. Apakah ini menjadi sentimen positif bagi indeks kita? Saya rasa tidak ya, karena tikisnya inflasi tersebut dikarenakan memang kondisi saat ini kan tidak memungkinkan ya untuk mendorong mobilisasi masyarakat, apalagi kita bicara mengenai pembatasan sosial berskala besar ini kan demi mencegah penyebaran virus lebih lanjut, tentu saja akan berdampak negatif ya pada beberapa sektor dan juga terutama pada laju di sektor real. Namun kita lihat ke depan jika memang mampu tertangani dengan langkah tersebut, tentu tidak untuk kemungkinan ekonomi kita berpotensi mengalami pemulihan kembali seperti itu. Nah, jadi untuk jangka pendek ini saya rasa untuk inflasi yang kecil dan suku bunga yang dipertahankan rendah pun masih belum cukup untuk dongkrak.
Belum cukup ya, dan kemudian juga Ya. banyak stimulus nih yang diberikan oleh pemerintah. Ada yang mungkin disukai oleh masyarakat adalah terkait dengan diskon listrik seperti ini. Apakah Ya. ini juga bisa ikut mendorong ataupun membantu indeks kita? Untuk terkait dengan stimulus tersebut yang di total mencapai 401 triliun ya, ini memang sudah membantu indeks kita rebound ya. Menurut saya ini sudah terefleksi pada penguatan IHSG sejak per akhir Maret 27 hingga tanggal 1 ya, di mana akselerasinya cukup kencang sekali, naik hampir sekitar total itu lebih dari 10% dalam kurang lebih waktu 1 bulan terakhir, maksud saya seminggu terakhir. Nah ini yang mengindikasikan bahwa respon pasar sudah terlihat di situ. Tapi pasar tetap menunggu bagaimana implementasinya di pelaksanaan saat ini. Oh, jadi Ke depannya memang juga tergantung bagaimana nanti realisasinya ya dari stimulus-stimulus itu ya. Nah, kalau kita lihat ini ada sektor-sektor yang bergerak, kalau Anda mengatakan big caps, sudah pasti perbankan, kemudian consumer, apakah ini yang menjadi pendorong utama? Ya, untuk perdagangan hari ini memang saham-saham dari sektor justru dari sektor industri dasar, saya lihat di sini menjadi penopang ya, properti, industri dasar, dan juga sektor untuk infrastruktur. Di sini yang cukup Ya. membantu mengangkat indeks, dan beberapa saham yang penopang diantaranya untuk industri dasar ada dari saham Astra saham Astra Internasional, kemudian kalau sektor properti dari sektor perumahan ya, ini seperti BSDE dan juga Ciputra, ini beberapa saham-saham yang turut membantu penguatan di sektor tersebut. Oke, justru ada perbankan, infrastruktur juga ya, yang dan juga properti yang bisa dicermati oleh para investor. Nah, menurut Anda sepanjang hari ini, Mas Praska, jika dibuka di zona hijau dengan level 4.800, kira-kira untuk support resisten IHSG kita pada hari ini berapa, Mas? Untuk hari ini kita proyeksi IHSG tetap menguat ya, akan sejalan dengan regional, namun dengan kisaran di supportnya 4468 hingga resistnya di resisten di level 4702 ya. Oke. Nah, dan investor asing ini masih cenderung mengalami tekanan jual, tapi tipis. Baik, Mas Praska, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini.